Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sukses luar biasa. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memfasilitasi kami untuk belajar secara online. Nah, di sini saya sudah menonton video yang ditayangkan di YouTube yang berjudul The Word of Hospitality. Saya juga sudah merangkum apa yang disampaikan oleh narasumber yang ada di video tersebut. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari hospitality. Hospitality adalah segala macam industri yang berhubungan dengan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan untuk para tamu. Secara umum, hospitality memiliki arti keramah tamahan. Maka jangan pernah heran kalau kalian misalnya pergi ke suatu hotel, kemudian seluruh pegawai hotel akan tersenyum dan menyapa dengan sangat ramah. Ini merupakan modal utama untuk menjaga hubungan atau relasi antar manusia yang akan menimbulkan kenyamanan agar terciptanya hubungan yang berkelanjutan seperti pegawai dengan tamu atau pegawai dengan para atasan. Nah, selanjutnya apa sih bagusnya bekerja di industri hospitality? Di sini kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk berkarir. Kita bisa berkarir di bidang accommodation, food and drink. Kita juga bisa berkarir di bidang tourism and travel dan juga di rekreasi. Contohnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, di bidang accommodation. Satu, kita bisa bekerja di hotel. Apa sih itu hotel? Hotel itu adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut beserta dengan makanan dan minuman. Yang kedua, kita bisa juga bekerja di motel. Apa sih itu motel? Nah, motel ini sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat atas dasar permintaan pasar, yaitu kenyataan adanya kebutuhan akan penginapan sementara bagi orang-orang yang berpergian dengan kendaraan sendiri. Jadi untuk biasanya ini untuk para anak muda ya, mereka yang membawa motor sendiri, membawa kendaraan sendiri, mereka bisa banget untuk menginap di motel. Yang ketiga ada hostel. Hostel, apa sih hostel? Hostel adalah bentuk hotel yang disediakan bagi para remaja, pelajar dengan tarif yang relatif lebih murah sehingga mereka bisa lebih efisien menghabiskan waktu dan juga lebih efisien untuk menghabiskan budget. Nah, yang keempat ada bed and breakfast, yaitu sejenis akomodasi yang berlokasi di daerah-daerah tertentu untuk peristirahatan yang hanya menyediakan fasilitas tempat tidur dan juga fasilitas sarapan. Nah, selanjutnya ada apartemen house, yaitu sejenis akomodasi yang ditawarkan untuk ditempati sebagai rumah tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama untuk 2, 3, sampai 4 keluarga secara terpisah. Nah, yang kedua, kita bisa banget untuk bekerja di bagian food and drink, seperti diantaranya restoran, bar and cafe, tea and coffee, catering, nightclub, dan lain sebagainya. Untuk kalian, teman-teman yang punya kreativitas tinggi, yang suka memasak, suka membuat kopi, bisa banget untuk memulai usaha kecil seperti membuat kedai kopi atau membuat sarapan untuk bisa dijual. Jika kalian melakukannya dengan secara serius dan kontinu, maka usaha yang kalian lakukan ini tidak akan mengkhianatinya. Nah, pada dasarnya, semua yang disajikan dalam restoran, dan cafe itu sama, menyajikan makanan dan minuman. Tetapi mereka memiliki perbedaan dalam konsep makanan yang dijual, jenis makanan dan minuman yang dijual, atau konsep bangunan yang ada di dalam industri tersebut. Saja untuk food and drink. Dan selanjutnya ada travel dan tourism. Seperti yang kita ketahui di sini, banyak sekali travel agent online atau travel agent offline seperti booking.com, traveloka, ada juga ada HIS yang offline. Nah, mereka tuh di sini menyediakan layanan atau fasilitas untuk membooking hotel secara gampang dengan harga yang relatif sesuai dengan budget dari si tamu yang akan stay di hotel. Jadi buat kalian yang punya
kemampuan dalam bidang IT, kalian bisa sekali untuk mencoba peruntungan dalam travel dan tourism ini, karena ini tuh sangat-sangat menjanjikan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya ada recreation. Semua tamu yang datang ke Bali nggak mungkin kan bakalan tidur di hotel aja, stay di hotel aja. Mereka pasti membutuhkan hiburan, membutuhkan suasana baru. Jadi mereka akan pergi ke suatu tempat, mereka akan meminta rekomendasi kepada resepsionis di mana tempat yang bagus untuk mereka berlibur, mereka berjalan-jalan. Nah, recreation itu sendiri bisa meliputi wahana air atau kebun binatang atau tempat bersejarah dan lain sebagainya. Jika kita memiliki kreasi yang bagus, memiliki suatu ilmu dalam hospitality, kita akan sangat gampang untuk memberikan pendapat kepada tamu di mana sih tempat-tempat yang bagus untuk mereka berlibur dan menikmati waktu mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik hospitality industry. Yang pertama, service industry. Service industry adalah perusahaan yang membentuk industri pariwisata seperti perusahaan jasa yang masing-masing bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk, yaitu good and service yang dibutuhkan wisatawan selama dalam perjalanan wisata pada daerah tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ada labor intensif. Apa sih labor intensif? Yang dimaksud dengan labor intensif adalah pariwisata sebagai suatu industri banyak menyerap tenaga kerja. Dalam suatu penelitian mengatakan beberapa persen dari belanja wisatawan pada suatu daerah wisata digunakan untuk membayar upah atau gaji para pelayan tersebut. Nah, selanjutnya ada capital intensif. Capital intensif yaitu industri pariwisata sebagai capital insentif untuk membangun sarana dan prasarana industri pariwisata yang diperlukan modal besar untuk investasi. Akan tetapi, di lain pihak, pengembalian modal yang diinvestasikan itu relatif lama dibandingkan dengan industri manufaktur lainnya. Nah, selanjutnya ada sensitif. Industri pariwisata ini sangat-sangat peka terhadap keamanan, yaitu safety, dan juga kenyamanan, comfortable. Dalam melakukan perjalanan wisata, tidak seorang pun wisatawan yang mau mengambil resiko dalam perjalanan yang dilakukan. Sebagai contohnya, ketika terjadi ledakan bom Bali, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali itu turun merosot hingga ke hotel-hotel, restoran, atau toko itu sampai tutup, sama seperti sekarang ini, seperti pandemi corona. Banyak sekali hotel yang ditutup dan seluruh pariwisata di dunia bahkan itu sangat down, turun. Jadi di sini bagaimana kita harus tetap menjaga kesehatan kita, membantu pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan pandemi corona ini. Nah, selanjutnya ada quick yielding industry. Quick yielding industry yaitu mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri devisa seperti exchange atau lain sebagainya. Jadi ini akan lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor. Devisa yang diperoleh langsung pada saat wisatawan melakukan perjalanan wisata, karena wisatawan harus membayar semua kebutuhannya mulai dari akomodasi hotel, makanan, minuman, transportasi, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Nah, semua yang dibayar oleh wisatawan asing itu tentunya ditukarkan di money changer atau bank. Jadi itu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan mengenai the world of hospitality. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, salam sukses luar biasa.